Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami umat-Mu. Bersama-sama kami mempersembahkan segala pujian, hormat dan pengagungan kami bagi-Mu, ya Tuhan kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah kerinduan kami, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi aku ada. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Selama kami hidup, selagi kami ada, selagi kami bernafas di bumi ini, inilah yang hendak kami lakukan, menaikkan pujian pengagungan bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. Oh, kepadamu, ya Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
pengagungan. Ya Tuhan, kepadamu biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. dan hatiku bersuka karenamu Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, masuk halamannya. dengan pujian, Ini pujian kami Tuhan. penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
Selamat berjumpa lagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti hari ini 24 Januari 2021. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Berterima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Kami dapat menikmati lagi kebenaran firman-Mu. Bahkan Kau hadir Tuhan di setiap kata demi kata dalam firman-Mu. Dan Engkau memberkati hamba-Mu, bahkan Engkau memberkati jemaat-Mu, mereka yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, hari Minggu. Terima kasih Tuhan, memberkati, dan kami mohon penyertaan-Mu, Roh Kudus saja yang berbicara atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ada pujian lama mengatakan berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Ayatnya di mana? Di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kita harus baca ayat ini bersama-sama ya. Ayat 25, Keluaran 23 ayat 25. Sudah dapat? Kita baca bersama. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan makananmu dan air minumanmu, dan aku besar, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya ulang sekali lagi ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Di situ ada koma. Tuhan siapa? Tuhan Allahmu yang saudara dan saya percayai, yang saudara dan saya imani. Titik 2. Maka, ini keterangannya ya. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan ini janjinya, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Bisa katakan amin. Amin. Amin buat firman Tuhan. Salah satu janji Tuhan, bila kita berbakti, maka segala penyakit dilalukan. Penyakit apa yang saat ini sedang meraja? Ya, mungkin dengan 1 meter saja saudara membuka masker, saudara makan, saudara lupa berbincang-bincang, maka itu bisa menghinggapi saudara. Tetapi janji firman Tuhan hari ini adalah segala penyakit dilalukan. Bila apa? Bila kita berbakti kepada Tuhan Allahmu. Haleluya. Pengertian berbakti secara umum kalangan Pantekosta adalah datang ke rumah Tuhan, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Saya teringat dengan Oma Nelly Rungkat almarhumah yang tidak pernah absen, baik kebaktian hari Minggu maupun tengah minggu hari Kamis. Di saat dia masih fit, di saat tidak ada yang mengganggu tubuhnya, dia berjalan. Bahkan dia mempersiapkan diri dengan baik, dengan diantar oleh pembantunya berangkat. Tidak ada alasan. Hujan apa diterjang. Puji Tuhan, satu contoh yang baik, sampai umur 102 tahun dia dipanggil Tuhan, tetap beribadah. Apa pesannya? Kalau masih bisa melangkah,
Kalau masih bisa memuji Tuhan kecuali sudah terbaring di tempat tidur, sudahlah, dia bilang. Tetapi kalau masih bisa melangkah, masih bisa menyiapkan diri, mandi, berangkat. Itulah pesannya kepada saya, pesan yang satu yang sangat berharga. Haleluya, berbakti. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi sekarang ini, di mana PSBB diberlakukan untuk semua kalangan secara umum tentunya, ya. PSBB adalah singkatan dari pembatasan skala besar, pembatasan sosial berskala besar, artinya pembatasan di mana-mana, ya. Potong 50% dari kerumunan atau dijaraki. Tujuannya apa? Untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID itu sendiri. Di satu sisi, firman Tuhan katakan, ayo datang kepada Tuhan, beribadah. Tapi di sisi lain, Tuhan juga mengajarkan kita untuk tunduk kepada pemerintah. Ya, wajib tunduk kepada pemerintah. Di mana ayatnya? Di dalam Roma 13, ayat yang pertama. Ayo kita baca ayat itu, ya. Roma 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang, Roma 13 ayat yang pertama, saudara baca di Roma, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, ayat yang kedua, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Allahnya Allah besar, ya. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atasnya. Haleluya. Di satu sisi, kita wajib hadir ibadah, tetapi pemerintah membuat aturan untuk mengadakan ibadah online dari rumah. Pada hakikatnya, berbakti kepada Tuhan bukan hanya diukur dari tata cara ibadah atau liturgi, tetapi sesungguhnya meliputi seluruh tindakan kita dan perbuatan dalam keseharian kita atau kesaksian kita, ibadah yang sejati. Dengan kata lain, kesaksian dalam bentuk apa? Yaitu perbuatan kita sehari-hari. Jangan kita datang ke gereja, kita pulang gereja, buka pintu gereja, kita keluar dengan perkataan yang kurang baik, tidak menjadi kesaksian. Kesaksian sesungguhnya adalah di dalam diri saudara dan saya. Kolose 3 ayat ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara-saudara, berbakti, kata dasarnya adalah bakti. Dalam bahasa asli atau Ibrani terbaca afat, berarti beribadah atau melayani. Ayatnya di mana? Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12. Saya senang kita baca ayat ini bersama-sama. Supaya apa? Supaya menjadi rema buat saudara dan saya juga. Keluaran 3 ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Tanda tanya. Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam pembatasan sosial berskala besar ini, kita harus mengambil sikap tetap beribadah
beribadah di rumah. Tentunya dengan mengikuti acara online, acara-acara yang disampaikan dari GPDI Torsina. Penting, saudara. Karena apa? Sesungguhnya ibadah itu saudara dapat lakukan bisa lebih terukur di rumah. Ya, harus di rumah. Saudara bebas menentukan ibadah. Saudara dapat membuka dalam kiriman-kiriman YouTube yang dikirim oleh gembala. Firman-firmannya saudara dapat cermati itu hari ke hari. Dan ada aturan-aturan yang memang atau ibadah-ibadah yang saudara dapat lihat di tempat berita lain, sosmed lain. Tetapi ketahuilah malam hari ini saatnya ada ukuran yang firman Tuhan sampaikan kepada saudara. Beribadah sendiri di rumah. Saya pribadi ikut satu cara yang dilakukan oleh Daniel. Ya. Daniel adalah orang yang unik. Dia mempunyai cara tersendiri untuk berbakti, beribadah. Ya. Dalam di Daniel 6 ayat 10, saudara baca, Daniel tidak pusing dengan suratnya perintah yang telah dibuat. Dalam firman Tuhan, dibuat persekongkolan yang luar biasa. Anak buahnya Darius, ya. Mereka mencari dakwaan, mencari dakwaan. Didapat satu alasan untuk menjerat Daniel. Apa? Masalah ibadah. Ibadah yang bagaimana? Kita baca firman Tuhan, ya. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya, kalau saudara bingung ke arah Yerusalem, saudara lihat saudara seiman kita yang kiblatnya ke sana, ya, ke arah mana itu? Kalau saya dari timur ke arah sana, yaitu kiblat mereka. Yerusalem juga ada di sana, timur tengah intinya. Kita lanjutkan. 3 kali sehari ia berlutut. Daniel berlutut. Apa yang dia lakukan dalam berlututnya? Dia berdoa seperti serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika Daniel mengetahui surat perintah itu telah ditandatangani, dia masuk ke rumah jendelanya dan seterusnya. Dia nggak pusing. Dia nggak pusing. Kenapa dia nggak pusing? Karena dia tahu kepada siapa dia berbakti, kepada siapa dia menyembah. Haleluya. Kita lanjutkan. Ketika tawaran-tawaran cara beribadah datang menghampiri saudara, nggak usah bingung, ya. Saban saudara lebih banyak buka, penyembahan ditawarkan, bahasa-bahasa lidah ditawarkan. Saya mau berkata kepada saudara, ikut firman Tuhan, ikut kebenaran firman Tuhan.
Saudara duduk, saudara berlutut di bawah kaki Tuhan. Saudara berdoa, saudara memuji Tuhan, dan saudara sendiri yang merasakan hadirat Tuhan. Penyembahan untuk sampai di hadirat Tuhan, kuncinya cuma ini. Jangan ikuti cara lain, dan saya sarankan ikutlah cara Daniel. Berbuat bakti, beribadah kepada Tuhan setiap saat, tetapi Daniel mempunyai waktu 3 kali dalam sehari. Saya ulang ya, dalam Daniel 6 ayat 10. Yang pertama, 3 kali sehari ia berlutut. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Yang terakhir, dia memuji-muji Tuhan. Seperti yang biasa dilakukannya tiap hari. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudara, ayo bawa dirimu, latih dirimu seperti Daniel. Saudara nggak akan pusing, saudara tidak akan bimbang. Ada ketetapan hatimu yang dalam. Kenapa? Saudara ikut cara doa firman Tuhan. Haleluya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan hari-hari ini. Berikan yang harum dan sejati kepada Tuhan. Jangan berikan yang tawar. Jangan berikan yang tidak berguna. Tuhan mau saudara berikan hatimu, pikiranmu. Waktu kapan? Waktu saudara berlutut. Saudara berlutut. Daniel 3 kali. Saudara mau lebih seperti Daud 7 kali sehari, silahkan. Tapi standarnya adalah 3 kali sehari. Waktu saudara banyak. Waktu saudara tinggal pilih. Mau kapan? 3 kali sehari. Saudara-saudara, penyakit ini tidak jauh dari saudara dan saya. Tanpa sadar dia ada di dekatmu. Mari berbaktilah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat mencoba. Lakukan firman Tuhan dan tetap nikmati hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Minta Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesanggupan, kemampuan untuk dapat berlutut 3 kali sehari, berdoa dan memuji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tidak bimbang, untuk berketetapan, untuk berdoa 3 kali sehari, seperti Daniel. Bapa di surga, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Di hari-hari ini, biar kiranya kami mau membuang waktu, memberikan waktu yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berdoa, memuji-muji Engkau, memakai waktu yang ada untuk membersihkan hati ini, pikiran ini. Terpujilah nama Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Yesusku, terima kasih. Terimalah segala pujian kami Tuhan malam hari ini. Korban syukur kami pun Tuhan. Terimalah Tuhan apa yang kami naikkan, biar kiranya berguna di pemandangan-Mu dan harum Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati jemaat-Mu di rumah. Damai sejahtera Allah menaungi keluarga per keluarga sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan, memberkati dengan pengampunan Tuhan, memberkati dengan hati yang baik. Terima kasih. Kami terima firman-Mu
Dan seraya kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat